Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumber Menyapa segmen Kupas Tuntas. Tentunya kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Pemirsa, gelaran pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 atau Pilkada 2024 telah usai digelar beberapa waktu silam. Kini keberlanjutan akan rangkaian maupun tahapan proses dari Pilkada serentak tahun 2024 adalah penghitungan suara maupun rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU. Tentu oleh karena itu pada tahapan ini menjadi sangat momen krusial untuk diketahui secara bersama dan diharapkan peranan dari berbagai unsur masyarakat untuk dapat mengawal ketat terkait penghitungan hingga rekapitulasi suara Pilkada serentak tahun 2024 yang kiranya nanti pada publikasi sah secara resmi hasil recount tersebut dituangkan maupun dikeluarkan oleh KPU yang siogianya jatuh pada tanggal 16 Desember 2024. Lantas bagaimanakah untuk keterkaitan mengawal proses penghitungan suara Pilkada serentak 2024 ini dan peranan siapa saja yang cukup strategis untuk dapat mengawal hal ini dan bagaimana pula terkait tentang jalannya Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kita akan bicarakan dalam tema mengawal penghitungan suara Pilkada serentak 2024. Sekali lagi mengawal perhitungan suara Pilkada serentak 2024. Dan tentu untuk menjawabkan hal ini telah hadir bersama kami narasumber yang sangat kompeten dan ahli di bidangnya. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu kepada yang kami hormati Abang Darobi Effendi selaku Komisioner KPU Sumatera Utara. Selamat sore Bang. Selamat sore. Kabar baik Bang? Alhamdulillah baik. Terima kasih telah hadir meski banyak sekali kegiatan pastinya ini ya Bang ya belakang ya. Baik, dan yang kedua nantinya yang kiranya akan menemani kami kemungkinan besar akan hadir bersama kami adalah dari pihak Bawaslu, Bapak maupun Abang Dah Payung Harhab yang sekiranya akan melengkapi informasi kita terkait mengawal perhitungan suara Pilkada serentak tahun 2024. Baik pemirsa, kita awali langsung untuk perbincangan menarik ini di Sumber Menyapa segmen Kupas Tuntas kepada Bang Darobi Effendi selaku Komisioner KPU Sumatera Utara. Sebelum kita masuk ke tema yang sangat substantif hari ini mengawal penghitungan suara Pilkada serentak tahun 2024, Bang bisa diinformasikan pada masyarakat bagaimana keberlangsungan Pilkada kita yang 27 November 2024 silam. Baik, terima kasih Bang Azril. Pemirsa di rumah, dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada kita pada tanggal 27 November kemarin sejauh ini hasil dari pengamatan, pantauan dan monitoring KPU Sumut berjalan dengan baik, aman dan lancar. Kami banyak mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Sumut yang hadir ke TPS mulai dari pagi hari hingga siang hari. Kemudian kita juga berterima kasih kepada seluruh jajaran kita KPPS yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan tugas demi kelancaran Pilkada di Sumatera Utara. Memang dari catatan kami pada tanggal 26 November kami melakukan deklarasi Pilkada damai yang dimotori oleh Pak PJ Gubernur Sumatera Utara. Di dalam pertemuan itu hadir seluruh Forkopimda mulai dari Pak Kapolda, Pak Pangdam, mewakili Kejaksaan, Insan Pers dan KPU Bawaslu. Di pertemuan itu semua pihak membulatkan tekad berkomitmen untuk menyelenggarakan Pilkada yang sukses, lancar dan baik. Nah, dalam pertemuan itu juga terungkap ada satu hal yang dikhawatirkan dapat berpotensi mengganggu jalannya Pilkada, yaitu bencana alam. Nah, keesokannya memang apa yang dikhawatirkan itu sepertinya terjadi di beberapa wilayah di Sumatera Utara begitu ya? Sumatera Utara. Nah, kami pantau ada tercatat 108 TPS yang melakukan pemungutan suara susulan, terdiri dari dua TPS di Kabupaten Nias, 2 TPS di Kabupaten Asahan, 20 TPS di Kota Binjai, 54 TPS di Kota Medan, dan 30 TPS di Kabupaten Deli Serdang. Nah, setelah melakukan rakor kembali kesiapan untuk melakukan pemungutan suara susulan,
kami putuskan PSS akan dilakukan pada hari Minggu 1 Desember. Ya. Nah, kemudian juga kami kembali turun, sebagian ke Asahan, ada yang ke Medan, Deli Serdang, dan kebetulan saya ke Binjai untuk mengikuti semua proses pelaksanaan PSS. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Bisa dikatakan Pilkada serentak tahun 2024 digelar di Provinsi Sumatera Utara, dari pihak terkait mengungkapkan sukses, begitu ya. Siap. Bang Robin. Kalau untuk ukuran sukses, ada indikator tidak kepada pemirsa agar mengetahui jika kita menelusuri secara sesama partisipasi tingkat pemilih yang tinggi adalah salah satu indikator kesuksesannya. Apakah begitu demikian terjadi di wilayah Sumatera Utara? Kami sedang melakukan penghitungan rekap terkait dengan partisipasi tingkat pemilih. Sedang dikumpulkan oleh teman-teman bagian partisipasi masyarakat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita punya hitungan yang akurat tentang partisipasi masyarakat. Memang sejumlah media dan lembaga sepertinya sudah mengeluarkan catatan tersendiri, yaitu lebih kurang di antara 60 sampai 65%. Tapi nanti pastinya KPU Sumut akan menggelar temu pers terkait dengan partisipasi masyarakat. Berkesinambungan artinya nanti prosesnya ini ya. Bagaimana dengan salah satu media terkenal mengatakan bahwa partisipasi pemilih di wilayah Provinsi Sumatera Utara ini menurun dibandingkan pada pemilu Pilpres 2024 di angka 55,6%. Apakah hal ini dikarenakan adanya potensi bencana alam yang terjadi seperti itu, Bang Robi? Kami berpikir bahwa salah satu catatan bencana alam itu memang kita nggak bisa menolaknya ya. Pasti. Tapi jauh hari kami sudah melakukan mitigasi terkait dengan kondisi bencana alam tersebut. Beberapa hari sebelum pemungutan suara kita bahkan selalu menghadirkan pihak BMKG dalam setiap kegiatan. BMKG memang sudah merilis bahwa akan ada potensi curah hujan yang cukup besar. Itu di minus hari keberapa Bang Sunya? Pendekatan hari keberapa untuk mengetahui? Di BMKG sudah kami hadirkan seminggu sebelum hari H tanggal 27 November sudah kita hadirkan. Dan sama hasil analisisnya dengan pihak Porkopimda yang lain yang punya kesepakatan sama untuk menyukseskan kegiatan ini. Utamanya kan Pak Kapolda langsung ngomong, sejauh ini Pilkada Sumut dipastikan akan aman lancar. Satu-satunya yang tidak bisa kita prediksi adalah soal alam. Nah, itu dia langsung terganggu dan memang kami pantau di lapangan jam 7, jam 8 sampai jam 9 sejak pukul 1 malam itu ya. Hujan nggak berhenti di sejumlah wilayah. Tidak hanya mengguyur di Medan begitu ya, di daerah lain juga ya Bang? Rata di mana-mana. Saya pikir kalau memang salah satu faktor itu yang mengurangi minat masyarakat untuk hadir ke TPS, saya percaya. Dan bisa diartikan ini nanti untuk secara resminya nanti hasil penghitungan suara ini yang bagaimana nanti bisa diinformasikan terkait gambaran tinggi ataupun rendahnya partisipasi masyarakat dan juga beberapa faktor mengapa ini terjadi, begitu ya Bang Robi. Baik, untuk akan hal ini juga kita sebelum masuk ke tema yang sangat substantif pada hari ini, kita ingin juga mengetahui Bang, hadirnya bencana kemarin itu melanda wilayah Provinsi Sumatera Utara yang terjadi di beberapa daerah. Kita mengetahui 33 kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Utara ini menggelar kaitan Pilkada serentak tahun 2024. Upaya mitigasi dari pihak KPU ini selain melakukan keberlanjutan akan waktu untuk pilkadanya, begitu ada susulan dan juga lanjutan, ada tidak di samping hal tersebut pengawasan dan penjagaan terhadap pilkada supaya tetap berjalan dengan baik, ada penambahan begitu? Kalau di KPU mungkin pelaksanaan tahapan-tahapan sedemikian rupa itu sudah ada petunjuk teknisnya. Kita sudah mempersiapkan petugas KPPS kita, petugas Linmas, sudah dilakukan bimbingan teknis terkait dengan pelaksanaan putung sura, bahkan jauh-jauh hari pihak sekretariat sudah menganggarkan anggaran honor. Jadi 3 atau 4 hari sebelum tanggal 27 itu seluruh honor KPPS
sudah berada di rekening sekretariat PPS. Ya. Artinya sudah dari provinsi sudah turun ke kelurahan atau desa. Kemudian juga anggaran pembuatan TPS beserta dengan konsumsi dan sewa printer. Ya. 3 hari sebelum hari H juga sudah diturunkan dari provinsi ke kelurahan untuk kita berupaya dari sisi penyelenggaraan tidak ada sesuatu hal yang bisa mengganggu dalam proses itu. Nah, kalau persoalan lain, kita melihat kesungguhan dari semua pihak yang memang bertekad untuk menyelenggarakan pilkada ini secara baik, aman dan lancar. Kita melihat seminggu sebelum pelaksanaan kita berkali-kali menghadiri acara pergeseran pasukan, kesiapan apel pasukan yang diselenggarakan baik oleh TNI Polri. Kemudian juga kita kerap melakukan rakor bersama dengan Bawaslu Sumut, pihak paslon, instansi terkait dengan kesiapan jelang 27 November. Terakhir itu yang diprakarsai Pak PJ Gubernur Sumut tanggal 26 November untuk membulatkan tekad menyukseskan pilkada ini bersama insan pers. Kami hadir di sana bersama Bawaslu dan Pak Pangdam, Pak Kapolda dan Pak PJ Gubernur. Dan ini sangat apresiasi sekali kepada pihak yang terlibat untuk bagaimana melakukan kesuksesan penuh terhadap pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Sumatera Utara. Nah pemirsa, 27 November 2024 merupakan akhir dari Pilkada serentak 2024 untuk memberikan hak vote-nya pada masyarakat seyogianya. Namun terkait bencana yang hadir di wilayah Provinsi Sumatera Utara ini akan ada ataupun telah dilakukan untuk proses pemungutan suara susulan ataupun lanjutan. Nah tahapan lanjutannya ini adalah terkait penghitungan suara ataupun rekapitulasi yang dilakukan oleh pihak KPU. Lantas bagaimana gambaran kegiatan pemungutan suara di beberapa daerah maupun di 33 kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya langsung untuk menanyakan kepada Bang Robi terkait tentang bagaimana alur berlangsungnya pemungutan suara ini. Alur rekap putung suara, penghitungan pemungutan suara itu kalau di PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan jadwal pilkada itu berlangsung dari tanggal 27 November sampai 16 Desember. Nah, dalam prakteknya di tingkat KPPS melakukan rekap, kemudian itu disampaikan ke PPK, kemudian PPK melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan, itu batas akhirnya itu 3 Desember. Nah, dari hasil rekap kami tadi di sejumlah kabupaten kota yang dilakukan monitoring oleh teman-teman bagian teknis, hampir 80% kecamatan sudah melakukan finishing rekap yang seyogianya paling lambat digelar 3 Desember. Nah, kemudian dari rekap di tingkat kecamatan, 33 kap kota di seluruh Sumut ini akan menggelar rekap penghitungan suara itu paling lambat 6 Desember. 6 Desember. Dari rekap yang kami terima tadi pagi, sudah ada satu kabupaten kota yang sudah selesai dan sudah mengantarkan file berkasnya itu ke kantor KPU Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan. Kita beri apresiasi kepada teman-teman yang bersungguh-sungguh dan saya yakin semuanya sungguh-sungguh karena hari ini 32 kabupaten kota juga sedang menggelar pelaksanaan rekap tersebut. Bang Ajril. Berpacu begitu ya Bang ya? Karena sebagian semua melaporkan sedang berlangsung. Jadi kalau kita sekarang hari ini menghubungi teman-teman kabupaten kota, hari ini sedang berlangsung pelaksanaan rekap di tingkat kabupaten kota. Kemudian setelah selesai nanti kita menunggu di tingkat provinsi dan akan kita gelar rekap di tingkat provinsi itu paling lambat 9 Desember. Nah, untuk KPU Sumut, kami sudah membahas jadwalnya itu di dalam rapat pleno. Kemungkinan besar itu akan berlangsung di tanggal 7 sampai 8
Desember. 7 sampai 8 begitu ya, Di Bang? salah satu hotel di Kota Medan. Akan diberitahukan secara lebih detail nanti oleh Ketua KPU Sumatera Utara. Nah, terkait dengan pengumuman akan digelar paling lambat 16 Desember. Ya. Mungkin itu, Bang. Dan itu yang menjadi publikasi resmi untuk bagi masyarakat di luar sana mengetahui siapakah kontestan yang memenangkan kontestasi Pilkada serentak tahun 2024. Ada hal yang menarik begitu Bang Robi dari utaran yang Abang katakan bahwa Tapsel menjadi wilayah ataupun daerah yang nomor 1 begitu untuk melaporkan untuk mereka sudah keluar, finishing rekapitulasinya. Apa yang menjadi penyebab daerah tersebut menjadi lebih cepat daripada daerah lain begitu Bang? Kami pikir ini persoalan perencanaan. Oke. Semua bisa selesai cepat, tapi jeda waktunya masih tersisa. Jadi teman-teman betul-betul memanfaatkan rentang waktu yang bisa mereka lakukan. Kemungkinan Tapsel mengambil rentang waktu, misalnya nih paling lambat hari Senin sampai Rabu. Ya. Hari Rabu boleh sebenarnya dibikin, tapi mereka buat hari Senin. Jadi mereka ambil rentang waktu yang terdepan gitu, tidak yang waktu di akhir. Tapi pada dasarnya semua masih masuk dalam rentang waktu-waktu yang telah disepakati dan diperbolehkan di dalam petunjuk teknis kami di PKPU. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa untuk yang di Tapsel ini meski bisa dikatakan berpacu sangat lebih daripada daerah lain, tapi mereka menjaga tetap transparansi begitu ya Bang ya? Di semua aspek kita tetap menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas waktu, efisiensi dan seterusnya memang. Tapi memang saat mereka memberi laporan di grup WA kita bahwa mereka hampir kelar dan akan selanjutnya melaporkannya ke Sumut, berarti mereka memang mengambil rentang waktu yang secepatnya yang di depan gitu. Tapi semua sudah masuk ke dalam tahapan-tahapannya. Oke, dan sangat luar biasa sekali begitu ya Bang Robi? Ini nanti kalau nanti malam mereka selesai semua 33 kap kota, langsung semua pada menyerahkan berkasnya ke Medan. Saya pikir nggak sampai tanggal 3 sudah rampung. 33 kap kota kita yang rampung, kecuali yang saya masih mendapat laporan ada kabupaten kota yang minta rekapnya itu diserahkan tanggal 5. Oke. Perpanjangan waktu begitu? Enggak, kan masih masuk juga. Paling lambat tanggal 6. Tanggal 6 begitu ya. Oke. Masih masuk ke waktu juga dia. Oke, dan bisa dikatakan bahwa apresiasi sangat penuh sekali untuk Tapsel sendiri bagaimana caranya mensukseskan Pilkada serentak 2024 meski waktunya masih ada, mereka lebih bisa efisiensi dan juga memanfaatkan waktunya. Bang Robi, ini kita berkaitan tentang penghitungan suara Pilkada serentak tahun 2024 ini menjadi tahapan yang sangat krusial bagi seluruh masyarakat. Nah, untuk proses pengawalannya ini adalah seharusnya pengawasan dari pihak Bawaslu, bagaimana caranya memonitoring dan juga memantau ini. Abang sendiri melihatnya nanti terkait tentang hasil rekapitulasi yang siogianya ini diumumkan secara resmi pada tanggal 16 Desember 2024 ini berjalannya seperti apa nanti ini Bang? Apakah mungkin ada menemui kendala ataupun kemungkinan besar ini ada protes seperti itu? Sejauh ini komunikasi, koordinasi dan pertemuan kami dengan teman-teman Bawaslu di semua tingkatan, tingkat provinsi, kabupaten kota sampai ke pengawas TPS itu berjalan dengan baik, aman. Saya melihat teman-teman di TPS dan teman-teman PPK bersama Panwascam saling berkoordinasi untuk menggelar pelaksanaan pemungutan suara di tanggal 27 itu berjalan dengan baik dan lancar. Kami melihat juga kami menyampaikan ke seluruh jajaran bahwa proses pemungutan penghitungan suara ini adalah proses paling krusial dalam tahapan pemilu maupun pilkada. Oleh karenanya memang semua pihak, semua KPPS, semua jajaran kami himbau untuk bersungguh-sungguh dan konsentrasi penuh terkait dengan proses ini. Tidak ada alasan lagi untuk lalai, alpa atau
melupakan petunjuk teknis terkait dengan proses penghitungan suara tersebut, Bang Azril. Oke. Dan nantinya juga ini KPU pasti saling bersinergi khususnya kepada Bawaslu begitu ya Bang, untuk bagaimana nantinya secara resmi di tanggal 16 Desember 2024 kalau tidak ada kendala akan dipublikasikan oleh pihak KPU yang nantinya ini menjadi penentu siapakah kontestan yang baik itu di bupati, wali kota hingga gubernur yang terpilih nantinya untuk bisa memimpin daerah Sumatera Utara ini 5 tahun ke depan begitu ya Bang Robi. Salah satu bukti bahwa koordinasi kita intens dan baik. Ya. Kami mendapat beberapa catatan-catatan terkait pelaksanaan pemilu kemarin yang menghasilkan beberapa rekomendasi dari pihak Bawaslu untuk menggelar pemungutan suara ulang PSU. Jadi kami baru aja menerima ada catatan akan terjadi pemungutan suara ulang di 3 kabupaten kota. Semua ini berkat masukan catatan dari teman-teman Bawaslu. Oke, Bang Robi, beberapa kali juga kita di media ada mengatakan bahwa ada proses pemungutan suara lanjutan, susulan dan juga ulang ini. Apakah ini ketiga ataupun kedua komponen ini bersamaan atau berbeda? Ada definisi berbeda begitu? Berbeda. Seperti apa Bang perbedaan yang terjadi dan apa yang menjadi faktor terjadinya pemungutan suara susulan maupun ulang? Kalau pemungutan suara susulan, dia dilanjutkan karena ada proses keadaan yang tidak normal seperti kondisi bencana alam. Oke, itu yang kita hadapi kemarin. Jadi, tanggal 27 November mereka tidak membuka atau tidak menggelar pemungutan suara di TPS-nya sama sekali karena perangkat-perangkat infrastruktur di situ tidak bisa digerakkan untuk menggelar pemungutan suara. Nah, itu kami rekap di sejumlah kabupaten kota, itulah ketemu 108 TPS di 5 kabupaten kota yang saya uraikan tadi di depan. Paling banyak di Medan begitu ya Pak? Betul. Nah, kalau pemungutan suara lanjutan, dia sempat membuka, tapi tertunda sementara karena ada sesuatu hal. Seperti apa contohnya ini Bang? Karena bencana juga. Bencana juga. Tapi setelah dikoordinasikan bisa dilanjutkan kembali. Nah, kalau PSU, kalau pemungutan suara ulang itu karena memang ada hal-hal yang melanggar, ada hal-hal yang tidak tertib yang ditemukan oleh pengawas TPS terjadi di TPS tersebut. Misalnya seperti itu. Baik, terima kasih atas informasi yang sangat luar biasa dari Bang Robi Effendi, Komisioner KPU Sumut untuk tema mengawal penghitungan suara Pilkada Serentak 2024 di segmen pertama. Lantas ini mewakili dari masyarakat, Bang Robi, nanti juga akan kita pertanyakan pada Abang, surat suara mana dulu yang dihitung pada Pilkada Serentak 2024? Apakah gubernur ataupun wali kota ataupun bupati yang pertama kali dilakukan oleh pihak-pihak terkait ini? Sesaat lagi kita akan antarkan pemirsa. Ya, pemirsa, Pilkada Serentak tahun 2024 di wilayah Sumatera Utara merupakan gambaran akan terwujudnya demokrasi sehat dengan partisipasi dan pengawasan aktif dari seluruh lapisan terkait untuk bagaimana menghadirkan kesuksesan penuh terhadap Pilkada kita di 2024 ini. Namun pemirsa, juga ini menjadi representatif yang sering dipertanyakan oleh pemirsa di luar sana bahwa suara mana terlebih dahulu yang dihitung oleh pihak terkait ini, apakah gubernur atau bupati ataupun wali kota saat berlangsungnya pemungutan suara ini, baik itu di tingkat PPS maupun sampai nanti kepada tingkat provinsi. Begitu Bang Robi, untuk kita ketahui seperti apa? Baik, Bang Azril, surat suara mana yang terlebih dahulu dihitung itu biasanya kami merujuk kepada surat dari edaran dari KPRI atau keputusan dari KPRI. Kalau dari pemilu 2024 kita punya surat keputusan nomor berapa itu yang merinci bahwa yang duluan dihitung itu dimulai dari presiden,
DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kap Kota. Nah, kalau merujuk ke pilkada, kita punya surat KPTS nomor 1797 yang merincikan tentang penghitungan surat suara itu dimulai dari gubernur. Baik. Dan dilanjutkan ke wali kota, bupati. Nah, semua itu kita urai dalam sebuah petunjuk dan sudah kita sampaikan ke jajaran kita melalui bimbingan teknis. Oke, dan kita mengetahui Bang bahwa di Pilkada serentak tahun 2020 ini dengan secara umum ada dua dimensi yang dalam hal ini surat suara yang harus diberikan ataupun hak suara yang diberikan oleh masyarakat kita, yakni gubernur, wali kota bagi mereka yang tinggal bupati, di kota dan juga bupati bagi mereka yang tinggal di kabupaten, begitu Bang. Dalam dua dimensi ini ada tidak mungkin saja yang dilakukan KPU untuk bagaimana meyakinkan masyarakat ini untuk bisa memilih secara kepuasan ataupun menurut mereka masing-masing ini. Ada tidak sosialisasi yang dilakukan dari KPU sendiri untuk kepentingan kebersamaan ini? Baik, secara umum KPU Sumut melihat bahwa 33 kap kota ini sudah secara struktur sistematis masih melakukan sosialisasi. Salah satu poin penting dalam sosialisasi itu adalah jadilah pemilih yang partisipatif. Pemilih partisipatif itu setidak-tidaknya dalam bayangan kita yang ingin kita sampaikan adalah jangan hanya sekedar datang pada tanggal 27 November. Tapi jauh-jauh hari pemilih partisipatif itu sudah mengetahui rencana anggaran, dia ikut melek dan membaca tentang penganggaran proses pemilu pilkada ini. Kemudian terlibat aktif juga dalam proses pemutahiran data pemilih. Misalnya kami dalam proses pemutahiran data pemilih itu sesekali kami menghimbau kepada masyarakat, silakan datang ke kantor kelurahan. Lihat namanya apakah sudah tertera atau belum. Kemudian juga berpartisipasi aktif mengikuti sosialisasi yang dilakukan KPU. Kemudian berperan aktif juga melihat, memantau rekam jejak calon-calon yang hendak dipilih atau yang sudah sesuai dengan hati masing-masing. Kemudian juga ikut memantau setelah pilkada bahwa proses pemilih partisipatif itu setelah selesai pilkada juga ditagih janji-janji kampanye calon-calon tersebut. Itu pemilih yang partisipatif menurut kami, dan itu selalu kami sampaikan dalam beberapa varian segmen. Mau ke segmen disabilitas kami turun, ke kalangan marginal, perempuan, pemuda, pemula, semua kami rangkul dan kami kemas cara memberitahunya sesuai dengan karakter masing-masing segmen tersebut. Kalau bicara sama anak milenial, Gen Z, mereka lebih aware begitu ya, antusias begitu. Tapi dengan cara-cara misalnya kami sampaikan di 30 detik di video TikTok atau Instagram, nah itu mereka cepat menerimanya. Ketimbang kita mode ceramah kayak di kampus, mereka bosan itu. Perbedaan zaman begitu ya Bang ya. Kurang. Jadi memang secara umum 33 kabupaten kota ditambah dengan KPU provinsi secara terstruktur sudah melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang berpotensi meningkatkan kesadaran pemilih, bukan sekedar hanya datang di tanggal 27 November. Bang Robi, Anda melihat untuk di wilayah Provinsi Sumatera Utara ini dalam hal pemilihan gubernur maupun bupati hingga wali kota ini yang mana paling diminati oleh masyarakat kita untuk memberikan hak vote-nya di 27 November kemarin? Maksudnya ketertarikan? Iya, apakah mereka lebih banyak memberikan suaranya ini kepada gubernur daripada bupati atau wali kota? Sudah ada tidak gambaran akan hal demikian? Kemarin ya, ini karena ini hanya beberapa TPS yang saya simak ya. Kertas tidak sah itu hampir sama semuanya. Sama dia, ada yang
empat-empatnya dicoblosnya. Oke. Gitu. Tapi memang relatif baik pilgub maupun pil daerahnya wali kota itu relatif sama tingkat kemauan dia mencoblosnya. Paling semalam di TPS di dekat rumah saya itu ada 12 surat suara yang tidak sah begitu. Tidak sah yang semuanya dicoblosnya. Tapi secara umum kalau dari sisi ketertarikan berbicara magnetnya itu, ya. Kalau di saya, pendapat saya itu di magnet wali kota dan bupatinya masing-masing. Karena itu pemain atau tokoh yang sedang bertarung itu kan benar-benar lokal, dekat, gitu, berinteraksi malah. Itu. Jadi memang intensitas ketertarikan, bahkan juga gesekan dan persaingannya cukup ketat, lebih kurang di tingkat wali kota dan wali kota. Bupati begitu ya. Karena kalau secara umum kita melihat tuh dari debat kandidat aja yang lebih panas itu di beberapa kabupaten kota kita itu di tingkat bupatinya. Benar. Lebih kurang. Ya. Saya salah satu moderator yang juga mengalami akan hal demikian rupa. Baik Bang Robi, sangat luar biasa kali akan hal ini kalau kita membincangkan terkait tentang Pilkada serentak tahun 2024 yang banyak anggapan ataupun asumsi bahwa Provinsi Sumatera Utara ini kedepannya bisa menjadi benchmark begitu ya Bang akan suksesi Pilkada serentak 2024. Saya melihat banyak sekali untuk tanggapan yang positif akan hal demikian. Benchmark akan bisa kita dapatkan untuk wilayah Sumatera Utara dalam Pilkada begitu? Artinya kita jadi contoh. Iya. Saya pikir dalam aspek suksesi kepemimpinan ini Sumatera Utara ini sudah kampung kita lah, sudah cukup dewasa dan jarang terjadi ada perpecahan yang sedemikian rupa di kampung kita ini Sumatera Utara karena memang kita sangat beragam dan heterogen gitu. Jadi nggak gampang kita diaduk-aduk atau dipecah hanya karena persoalan-persoalan politik praktis dan nggak gampang menghasut, memprovokasi warga Sumatera Utara. Saya yakin dan percaya semua putra putri terbaik yang terpilih nanti gubernur, bupati, wali kota punya konsep yang sama tentang keberagaman bahwa kita memang boleh bersaing dan saling berebut kekuasaan karena memang diatur oleh undang-undang. Tapi pada hakikatnya tetap dalam bingkai kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia dan untuk kesejahteraan masyarakat sumut begitu ya Bang ya. Itu juga menjadi harapan kita dan juga menjadi harapan secara sesama bahwa untuk Pilkada serentak tahun 2024 ini sampai nanti di tanggal 16 Desember 2024 menjadi akhirnya dari KPU yang mengeluarkan ataupun mempublikasikan informasinya secara resmi. Kita akan tunggu secara seksama. Bang Robi untuk kaitan terhadap mengawal penghitungan suara Pilkada serentak 2024. Nah ini Bang, peranan siapa saja ini yang sangat dibutuhkan untuk bagaimana caranya mengetahui, mengawasi dan juga bahkan memonitoring secara aktif akan nanti hasil yang dikeluarkan oleh KPU ini biar berimbang dan juga benar-benar adil serta jujur. Peranan siapa aja Bang? Saya pikir perjalanan Pilkada kita 27 November kemarin berjalan dengan baik, aman dan lancar itu hasil sumbangsih gotong royong semua pihak, semua stakeholder, semua pemangku kepentingan yang ada di Sumatera Utara. Saya melihat kesungguhan teman-teman Bawaslu mengawasi baik dari di tingkat TPS, ke lurahan, kecamatan hingga ke provinsi. Di provinsi kami punya grup WA saling tukar-tukar informasi dan saling memberi saran masukan. Kemudian di tingkat pemerintah, Pak PJ Gubernur cukup proaktif melakukan konsolidasi di tingkat pimpinan Muspida plus Forkopimda bersama Pak Kapolda dan Pak Pangdam malam sebelum tanggal 27 itu 26 November malam masih menyempatkan lagi hadir ke kantor kami jam 9 malam
kemudian hadir ke kantor Bawaslu dan melihat proses pendirian TPS di beberapa titik di Kota Medan. Ya. Saya pikir semua pihak turut aktif berpartisipasi dan menyukseskan penyelenggaraan pilkada kita, Mas Asril. Oke, Bang Robi, akan hal ini juga menjadi pertanyaan dan juga mungkin mewakil dari masyarakat bahwa suksesi pilkada 2024 ini tentu banyak sekali nanti yang menerima ataupun tidak menerima akan keberlangsungan informasi yang menjadi penentu akhirnya adalah dari KPU sendiri. KPU sendiri bagaimana nanti menyikapi mungkin saja ada protes yang tidak menerima akan hadirnya publikasi informasi yang sah dari KPU di 2024 nanti ini, Bang. Tapi tahan kembali, Bang Robi, kita akan hadirkan seperti apa nanti cara dari KPU untuk mengatasi akan hal ini. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Oke. Pemirsa, dengan tema mengawal penghitungan suara pilkada serentak tahun 2024, kami angkat pada Sumut Menyapa segmen Kupas Tuntas yang sangat epik. Kami persembahkan dengan narasumber sangat kompeten dan luar biasa. Ada Bangda Robi Effendi, Komisioner KPU Sumut hari ini. Ya, tentunya pemirsa tadi di awal kita menginformasikan akan hadir dari pihak Bawaslu yakni Bangda ataupun Bapak Payung Harahap. Namun ada satu lain hal, maka beliau untuk tidak hadir di Stasiun TVRI Sumatera Utara. Kita harapkan dalam keadaan baik dan juga sehat. Begitu pemirsa. Baik, kita akan kembali lagi untuk Bang Robi Effendi selaku Komisioner KPU Sumut ini. Kalau untuk peranannya adalah dibutuhkan peranan dari seluruh masyarakat dan juga pihak-pihak terkait untuk bagaimana caranya bisa mengawal kesuksesan penghitungan suara pilkada serentak tahun 2024 ini. Baik Bang, untuk akan hal ini kita ingin juga bertanya bahwa apa saja yang kemudian dipersiapkan dari KPU ini untuk nanti di 16 Desember 2024 ini, baik dalam hal protes begitu Bang Robi, seperti apa kesiapannya? Baik, tentu nanti kebiasaannya kalau protes akan dilanjutkan dengan gugatan. Ya. Nah, kemarin di pimpinan kami di KPRI dalam sebuah temu pers terkait dengan perkembangan pilkada di seluruh Indonesia, pimpinan kami dari divisi hukum ada memberi beberapa keterangan. Salah satu diantaranya adalah KPRI akan segera dan mengirimkan beberapa produk dan petunjuk teknis terkait dengan tata cara menghadapi gugatan dan tata cara menghadapi proses sengketa di pilkada besok. Jadi mungkin teman-teman divisi hukum sekarang sudah bergegas dan sedang mempersiapkan, menunggu manakala petunjuk teknis tentang menghadapi tata cara menghadapi sengketa dan seterusnya tersebut akan keluar. Gitu. Nah, mungkin terkait dengan sejauh ini sejauh ini memang biasanya gugatan itu akan muncul setelah produk surat keterangan dari KPU akan keluar gitu. Nah, memang belum nampak sampai sekarang gitu. Tapi divisi hukum kita di seluruh jajaran baik KPU Sumut maupun di tiga kap kota sudah bersiap, sudah menerima beberapa rakor BIMTEK terkait dengan menghadapi gugatan terkait dengan sengketa pilkada, hasil pilkada. Baik, Bang Robi, untuk protes ataupun bisa dikatakan sengketa ini biasanya tidak hanya terjadi di KPU Sumut, tapi bisa juga di daerah begitu Bang. Apakah langsung juga di kecamatan pas waktu penghitungan suara di tingkat kecamatan juga sering terjadi protes hal sedemikian? Kalau proses yang sedang terjadi dalam proses rekapitulasi penghitungan suara itu kan kita tinggal melihat dan membuka catatan apakah ada kejadian khusus yang dicatatkan. Di situ kan semua pihak sudah memegang hasil rekapnya gitu. Biasanya itu kalau kejadian di tingkat kecamatan atau di kabupaten itu sudah tidak dibahas lagi di
tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Kecuali karena memang harus diselesaikan di daerah masing-masing daerah begitu ya Pak? Tahapan pelaksanaan rekap. Oke, berarti nanti di akhirnya adalah mungkin saja, dan ini tidak menjadi harapan kita, bahwa protesnya ini langsung ke KPU Sumut begitu nanti di Bisa jadi. after 16 Desember gitu ya Mas? Bisa, Di 16 bisa. Desember. Ya, lantas kalau sejauh ini sudah ada tidak beberapa mungkin yang menganggap bahwa ini ada kecurangan gitu dari pihak paslon mana, tak usah sebutkan gitu Bang, sudah ada yang mendatangi KPU Sumut gitu? Kalau yang saya lihat di medsos, semua pada berkutat di persoalan bencana yang kemarin. Iya. TPS-nya sepi karena jam 8 masih hujan deras. TPS-nya mau dibuka tapi terakhir ditunda menjadi pemungutan suara susulan. Nah, meme-meme di media sosial itu menjadi bahan masukan kami juga. Ya. Mana yang berjenis fakta kami telusuri dan kami teruskan ke teman-teman di jajaran kabupaten kota kecamatan. Tapi ya, terkait dengan hasil penghitungan suara kami belum ada menemukan. Oke, dan belum ada menemukan, ini menjadi tidak harapan kita bersama ya Bang. Siap. Dan kita berharap bahwa Pilkada Serentak 2024 ini bagi siapapun nanti yang terpilih, itulah yang hasil dari pilihan masyarakat Sumatera Utara. Baik, untuk akan hal demikian kita coba untuk menelusuri terkait mengawal penghitungan suara Pilkada Serentak 2024 ini. Esensi dari Pilkada ini adalah melahirkan demokrasi yang sehat, jujur, dan juga memberikan political education kepada masyarakatnya sendiri. Bang, untuk wilayah Sumatera Utara sendiri, bagaimana Anda melihat dinamika masyarakatnya dan juga mereka-mereka yang terlibat dalam setiap kontestasi yang ada? Saya pikir kan proses melahirkan kepemimpinan ini kita punya sistem. Ya. Kita ada yang melalui dukungan parpol, ada juga yang melalui jalur perseorangan. Nah, setelah melalui tahapan-tahapan tersebut, kita sudah punya hampir 58 calon pemimpin dari 33 kap kota dan 1 provinsi. Nah, saya pikir inilah calon-calon pemimpin kita yang terbaik, dan tentu warga Sumut sudah berpikir jernih, menggunakan hati nurani dan menjatuhkan pilihannya di 27 November. Berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Tidak ada, saya pun nggak tahu siapa yang dipilih. Istri saya misalnya gitu kan. Jadi kami saling. Mudah-mudahan kalau harapan kami, KPU sebagai pihak penyelenggara sudah menyiapkan semua infrastruktur untuk proses penyelenggaraan ini. Kami sudah melayani pemilih, kami sudah melayani peserta pemilu, peserta pilkada dengan baik. Semua hal sudah kami rapikan. Nah, manakala ada beberapa hal yang belum atau kurang, itu nanti kita jadikan bahan evaluasi, karena habis ini kita sedang menyusun beberapa laporan untuk dijadikan daftar inventaris masalah dan melaporkannya secepatnya ke KPU RI. Oke, artinya di sini pihak KPU terbuka untuk melakukan ruang diskusi bagi siapapun yang ingin menambahkan evaluasi, catatan-catatan penting akan hadirnya Pilkada Serentak tahun 2024 itu seperti apa berjalannya dan yang mereka inginkan khususnya bagi masyarakat begitu ya. Betul. Bang Robi. Nah, Bang Robi, tanpa terasa kita sudah berada di ujung segmen. Kita ajak Bang Robi ini ya dari KPU Sumut yang sudah memberikan paham luar ini untuk bagaimana caranya memberikan informasi pada masyarakat benar-benar mengawal penghitungan suara Pilkada Serentak 2024 ini seperti apa, dan bagi mereka nanti yang menang menerima dengan lapang dada dan bersukaria, tapi bagi mereka yang kalah dalam kontestasi ini juga menerima dengan lapang dada. Seperti apa Anda harapkan kepada masyarakat kita dan para paslon? Ya, kalau kami dari KPU Sumut mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Sumatera Utara yang telah berhadir di TPS tanggal 27 November. Tentu perbedaan pilihan pasti tetap ada. Kami pikir semua perbedaan itu akan mengerucut kepada kepentingan bahwa persatuan dan menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia sangat penting. Mudah-mudahan pemimpin yang lahir besok punya tujuan dan tekad untuk memajukan masyarakat Sumatera Utara. Terima kasih kepada seluruh warga Sumut dan
teman-teman KPPS yang sedang bertugas. Terima kasih. Ya, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Komisioner KPU Sumut Abangda Robi Effendi, dan pastikan pemirsa dan juga warga Sumatera Utara untuk mengetahui hasil real count yang benar-benar resmi akan dipublikasikan informasinya di tanggal 16 Desember terjadwal begitu ya Bang, untuk masyarakat mengetahui secara sesama siapakah untuk yang akan menang pada Pilkada Serentak 2024. Dan terima kasih juga atas atensi Anda yang hadir di Sumut Menyapa segmen Kupas Tuntas dalam tema mengawal penghitungan suara Pilkada Serentak 2024. Semoga dengan kehadiran Bang Robi Effendi selaku Komisioner KPU Sumut memberikan ruang informasi dan juga pelajaran yang sangat berharga bagi kita dan terutama saya yang membawakan. Akhir kata, saya Muhammad Azril Nasution beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.